Baik, Bapak, Ibu, kita akan segera mulai acara pagi hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim, bagi Bapak Ibu yang beragama lain mohon disesuaikan. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadel dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap sorry, yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak atau Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bagi Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami, atau bisa langsung scan barcode yang tersedia atau kunjungi di www.talentdna.me. Baik, untuk Bapak dan Ibu, kita ingin tahu nih siapa di antara Bapak dan Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, silakan ketik 45 pada kolom chat. Wah, Ibu Fatima sudah 45 ya. Mbak Nisfa juga udah 45. Boleh diketikkan bagi Bapak sama Ibu yang sudah memiliki 45 report talent DNA. Silakan ketik 45. Mbak Jihan sudah 45. Mbak Cucu udah 45. Mas Yendra juga sudah. Wah, banyak juga ya yang sudah 45 ya. Baik, jika Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 10 report talent DNA, silakan ketik 10 pada kolom chat. Wah, sudah ya Pak Rifai, udah 45 dan 10 ya. Mbak Hela juga sudah 45, terima kasih Mbak Hela. Baik, dan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu apa talentnya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Boleh Bapak dan Ibu yang belum memiliki talent DNA, bisa ketikkan 0 di kolom chat. Wah, sepertinya udah semua ya di sini mengikuti asesmen talent DNA-nya ya. Baik, nah kami juga ingin tahu nih di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA, silakan ketikkan saya pada kolom chat. Boleh diketikin nih, ketik saya yang belum pernah ikut talent DNA. Wah, sepertinya sudah pernah semua ya.
Oke, sekali lagi saya ingin infokan dan reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak dan Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir ya. Baik, buat Bapak Ibu yang baru memiliki 10 top talent, boleh disimak. Siapa tahu nanti mau ambil asesmen top up, jadi full report 45. Oh, ada Bu Woro yang baru, yang belum mengikuti asesmen talent DNA ya. Apa Ibu Woro juga baru pertama kali ikut Ask Me About Your Talent DNA? Boleh ketik saya yang baru pertama kali ikut Ask Me About Your Talent DNA. Oh, sudah kali kedua ya Bu Woro ya. Baik, oleh karena itu untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Coach. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ASQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ASQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ASQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ya, baik, di sini sudah hadir Bapak Ari Ginanjar Agustian. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Baik, untuk Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Kak Ajis dan Kak Elwi. Di mana Kak Ajis dan Kak Elwi ini adalah pasangan keren banget yang memiliki beberapa kesamaan yang membuat tema kita pagi ini menjadi semangat di luar, serasi di rumah. Baik. Assalamualaikum Coach Eka, Kak Ajis, dan Kak Elwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari, mohon doanya Pak. Baik, Coach Eka, Kak Ajis, Kak Elwi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kak. Baik ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, sudah siap untuk sharing pagi ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Sebelumnya izin saya bacakan terlebih dahulu ya top talent dan bottom talent dari Kak Ajis dan Kak Nia. Baik, untuk Kak Elwi terlebih dahulu. Top talentnya itu pertama self-confident, kontemplatif, accountable, kolaborator, kolektor, kompetitif, perfectionist, inisiator, logical, equitable. Dan bottom talentnya ada flexible, advisor, decisive, genuine, dan troubleshooter. Untuk Mas Ajis, ada goal getter, kompetitif, signifikan, self-confidence, logical, energizer, resourceful, visionary,
optimizer, intuitif, dan bottom talent-nya ada direktif, kolaborator, sociable, otoritatif, dan affectionate. Oke. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talent Bapak dan Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu kita hari ini. Bagi Bapak dan Ibu, jika nanti ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom chat ya. Izin reminder lagi sebelumnya, untuk Bapak dan Ibu silakan ikuti program acara ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Eka. Terima kasih Kak Fadila. Subhanallah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman semua yang kembali kita bersama berjumpa dalam Ask Me About Your Talent DNA. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Pasangan yang sangat spesial yang biasanya menyiapkan Ask Me About Your Talent DNA dan hari ini menjadi bintang tamunya nih, ini yang spesial. Kita lihat ini ada Kak Elwi Carmila dan Kak Azizun Gofur, Kak Elwi dan Kak Aziz. Nah, ini menarik, kita lihat Bapak Ibu teman-teman semua, warna dari talent DNA top talent dan juga di bottom talentnya. Sebelum nanti kita gali bareng-bareng sama-sama, boleh Bapak Ibu yang sudah memiliki result talent DNA, baik yang 45 ataupun yang 10 talent DNA, silakan boleh di cross check. Ada kesamaan tidak dengan talent DNA yang Bapak Ibu miliki? Baik yang di top talentnya Kak Aziz, Kak Elwi, dan juga yang Bapak Ibu miliki. Ini yang menarik, ada warna-warnanya nih. Apa maksud dibalik warna-warna ini? Kita simak penjelasan dari gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian, terkait apa itu pembagian warna tipe dari talent DNA. Ini dia. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ternyata itu dia pembagian tipe dari talent DNA. Ada drive, network, dan action. Cross check yang Bapak Ibu miliki. Ada berapa drive-nya yang biru, network-nya yang kuning, dan action-nya yang merah. Yang menarik dari pasangan bintang tamu kita pagi hari ini, perhatikan oleh Anda Bapak Ibu, keduanya memiliki drive yang sama, jumlahnya 6. Wah, ini dia. Kemudian networknya sama-sama 1, actionnya sama-sama 3. Wah, ini yang spesial. Lalu di bottom talentnya ada sedikit perbedaan sih ya, tapi dominan sama nih. Kalau Kak Elwi, actionnya ada 3, networknya ada 2 di bottom talentnya. Kak Aziz ada drive 1, network 3, kemudian actionnya 1 di bottom talentnya di bawah. Kalau kita fokus kepada top talentnya, kurang lebih ini mesinnya sama nih ya. Kalau bicara kendaraan nih, mesinnya sama, tapi seriesnya mungkin berbeda. Karena yang mendominasi di drive-nya itu ada beberapa talent yang berbeda. Namun ada yang sama juga. Di action dan juga di network-nya pun berbeda ternyata. Namun ada yang sama. Apakah itu? Kalau diperhatikan oleh Bapak Ibu, teman-teman semua, ada self-confident. Itu yang sama tuh drive-nya.
kemudian ada kompetitif, drive-nya juga sama, kemudian logical action-nya sama. Menarik, kita gali sama-sama. Sudah siap semuanya? Boleh ketik di kolom chat kesamaan yang Bapak Ibu miliki dari kedua pasangan ini. Assalamualaikum Kak Aziz, Kak Elwi. Waalaikumsalam, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Coach. Senangnya berjumpa di pagi hari ini. Sebelum kita membahas Kak Alwi dan Kak Aziz sebagai couple pasangan yang dahsyat tadi disampaikan oleh Kak Fadila ya. Saya ingin cari tahu dulu nih, gali dahulu tentang Kak Aziz nih. Kak Aziz di ESQ Group sebagai apa sih? Sudah berapa lama bergabung? Terus tugasnya tuh ngapain seorang Kak Aziz? Kita gali dulu satu persatu ya, sekilas ya. Monggo Kak Aziz dulu, nanti ke Kak Elwi ya. Ya, Baik, terima kasih Coach Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ari, mohon izin Pak. Saya dengan Aziz saat ini di ESQ Group. Dan saat ini saya Aziz di public training. Sudah 8 tahun di public training. Jadi Aziz ini tugasnya bagaimana sih public training itu terpenuhi, event-event public training terpenuhi. Nah, di sini Aziz sebagai sales retailnya, seperti itu Coach Eka. Sebagai public training, gimana event trainingnya terpenuhi gitu ya? Iya. Selama 8 tahun nggak termasuk Kak Aziz. Betul. Jadi selama 8 tahun Aziz di public training terus. Kak Aziz, apa yang membuat Kak Aziz bertahan, kemudian bahkan kalau saya pernah dengar kan Kak Aziz juga berprestasi banget tuh di public training, di sales retail itu. Apa yang membuat seorang Kak Aziz ingin memenuhi kelas-kelas training gitu kan, mengundang banyak orang ikut ke dalam program-program training kita? Boleh sharing gitu. Ya, baik Coach Eka, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya, maksudnya itu mencerminkan Aziz banget. Kenapa sih Aziz pingin orang-orang datang ke training, dan Aziz pingin setiap event itu terpenuhi, karena di awal Aziz bergabung itu sangat luar biasa. Maksudnya setelah Aziz sebelumnya memang bekerja di dunia sales juga, karena memang dari awal saya selesai mau terjun di dunia kerjaan, memang saya sudah dari mindset awal saya mencarinya sales gitu kan. Nah, setelah masuk ke ESQ ini tuh berbeda salesnya. Jadi pas saya masuk ikut training itu tuh apa yang saya rasakan itu tuh sangat merubah apa yang menjadi mindset saya kayak gitu Coach. Nah, setelah saya mendapatkan manfaat perubahan yang sangat luar biasa, maksudnya setelah event itu hampir 1 minggu mungkin masih ada air mata yang keluar tanpa disadari. Jadi saya pingin orang-orang yang saya datangkan ke ajak ke training itu merasakan apa sih yang saya rasakan. Mereka dapat kayak kalau mungkin kalau di Aziz itu kayak titik balik lah dari kehidupan Aziz kayak gitu Coach. Jadi Aziz harap orang-orang yang ikut training ini dapat apa sih manfaat yang Aziz dapat, dan Aziz akan ajak sebanyak-banyak orang untuk mendapatkan manfaat dari training tersebut. Itu sih Coach. Wah, ternyata impact dari memang mencari sales ketika itu, kemudian ada lowongan di ESQ, kurang lebih begitulah boleh saya katakan ya. Gabung ke ESQ kok beda salesnya, ikut trainingnya, berasa sekali berdampak pada seorang Kak Aziz begitu. Iya. Masih menetes gitu. Dan Gimana, itu yang Coach? membuat selama 1 minggu masih ada air mata ya selesai training ya. Iya betul Coach. Di jalanan pun masih jadi air mata itu kayak
maksudnya kayak tanpa kita sadar itu menetes gitu coach, dan di kepala itu masih terngiang-ngiang training itu selama 3 hari itu, baik materi awal sampai akhir itu kayak masih tergambar jelas kayak gitu coach. Dan karena itu Mas Aziz sangat ingin orang-orang yang diundang ikut training, Mas Aziz mengajak mereka ikut gabung training merasakan hal yang sama, begitu Mas Aziz? Ya, betul coach. Apa yang saya rasakan, orang lain itu harus rasakan. Ini tuh benar-benar berbeda gitu coach. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Kak Aziz, subhanallah, keren sekali. Kira-kira talent DNA mana yang bekerja kepada seorang Kak Aziz ketika menceritakan hal tadi Bapak Ibu? Boleh ketik di kolom chat. Hubungkan juga dengan Anda. Sama tidak Anda yang memiliki talent DNA tersebut, itu bekerja pada diri Bapak Ibu. Ini menarik, kalau saya lihat berarti memang seorang Kak Aziz merasakan dampaknya, impact-nya, dan ingin memberikan hal yang sama kepada orang lain. Saya lihat itu signifikan seorang Kak Aziz bekerja sekali, betul ya? Seseorang yang punya tipikal signifikan ingin memberikan dampak bagi orang lain, mengajak orang lain untuk merasakan hal yang sama juga tuh Bapak Ibu, subhanallah. Keren, itu Kak Aziz tuh. Wah, ternyata itu yang menjadi dorongan seorang Kak Aziz menjadi champion juga ya, salah satu champion di sales retail. Apalagi kalau kita lihat ada kompetitif dan lain sebagainya. Nanti kita bahas dalam perjalanan berikutnya. Iya. Kak Elwi. Halo Kak Elwi. Halo, Coach. Sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah, Sebelum Coach. kita bicara couple ya, Kak Elwi dulu deh. Kak Elwi boleh sharing dong apa aktivitasnya sekarang, dan Kak Elwi di Eskutur kan ya? Betul, Coach. Sama-sama Boleh dia. cerita dahulu, boleh, monggo silakan. Kapan bergabung, lalu aktivitas Kak Elwi di Eskutur seperti apa? Boleh sharing. Baik, terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, mohon izin Pak Ari sharing pagi ini. Baik. Perkenalkan, saya Elwi. Saat ini saya bergabung di ISQ Tour sebagai sales umroh ISQ Tour. Sebelumnya sempat bergabung di 2013 sebagai freelance, kemudian dimulai dari admin, kemudian juga dari admin kemudian berpindah ke sales. Kemudian di saat pandemi sempat istirahat sebentar dan bergabung lagi di ISQ Tour per Februari kemarin. Dan aktivitas saat ini kalau di hari kerja ya bekerja di ISQ Tour sebagai sales, mengajak jamaah membantu para calon-calon tamu Allah untuk beribadah umrah melalui ISQ Tour. Kemudian kalau di rumah sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Demikian, Coach. Ngajak jamaah untuk ikut dalam ISQ Tour ya, dalam umroh ya. Ini yang menarik nih, sebelumnya di admin, lalu kemudian tengah perjalanan jadi sales. Boleh cerita sekilas dong, itu bagaimana menyesuaikannya atau baik-baik saja? Lalu Baik, Coach. ketika mengajak jamaah umroh kan itu nggak mudah juga tuh. Apa yang terlintas di pikiran seorang Elwin ketika mengajak jamaah untuk umroh sama ISQ? Boleh sharing. Baik, terima kasih, Coach. Ya, memang di awalnya sewaktu itu sebelumnya Elwi juga sudah kenal di ISQ sebelumnya. Sewaktu Elwi di daerah yaitu di Pekanbaru, dan sebelumnya cukup aktif pada saat training ISQ sebagai ATS, dan selesai kuliah kemudian pindah ke Jakarta dan terhubung lagi dengan tim yang di Jakarta gitu. Akhirnya join lagi sebagai tim ATS di Menara 165 gitu. Nah, pada saat itu memang belum ada pekerjaan karena masih ngikut orang tua. Kemudian salah satu teman yang memang sudah join di ISQ Tour nawarin, ada lowongan nih di ISQ Tour, mau nggak gitu. Terus ya dengan background Elwi yang jauh berbeda gitu ya, dan tidak tahu yang benar-benar buta dengan dunia travel, aduh ini terima nggak ya gitu. Sedangkan kalau sebenarnya ini kalau seandainya nggak diterima, kasihan orang tua, jadi beban orang tua mulu gitu. Sedangkan kebutuhan ada gitu ya, kayak gitu. Yang namanya juga kebutuhan pasti ada gitu. Tapi kasihan orang tua jadi nggak tega gitu, jadi beban orang tua. Ya udah akhirnya coba join. Ya walaupun sih sebenarnya waktu itu challenge banget ya Kak ya gitu, ditawarin jadi admin itu. Oke gitu, bismillah gitu kan. Akhirnya join jadi admin itu
pada saat itu freelance gitu. Jadi dibutuhkan ketika umroh berjalan saja gitu. Jadi kalau seandainya umroh sudah tidak sudah kalau periode haji kita istirahat dulu gitu. Nanti kalau seandainya umroh udah berjalan lagi kita join lagi gitu. Kalau untuk dari posisi admin sendiri sih insya Allah nggak begitu tantangannya sih ya ketelitian aja sih ya Kak ya gitu kan. Insya Allah bisa, alhamdulillah bisa terlewati gitu. Terus dikasih challenge jadi sales ya gitu kan. Awalnya sih memang terasa berat banget Kak gitu. Aduh gimana sih cara nawarin? Aduh rasanya ditolak itu sakit banget gitu kan. Caranya gimana sih gitu. Terus sempet sharing juga, aduh gimana ya kayaknya bukan passion aku banget deh jadi sales gitu kan. Nah akhirnya berjalan beberapa bulan deh kayaknya, setahun. Terus akhirnya balik lagi jadi admin sampai kemarin sebelum pandemi. Nah setelah pandemi, pada saat pandemi itu memang umroh tidak ada, jadi akhirnya kita diistirahatkan gitu. Dan alhamdulillah kemarin join lagi per Februari, dikasih challenge lagi sebagai sales, Masya Allah. Sebagai sales Gimana ya gitu kan, kira-kira ini nggak ya, kira-kira bisa nggak ya gitu. Soalnya kemarin itu kan pikirannya, duh kayaknya bukan passion aku nih gitu kan untuk jadi sales gitu kan. Terus ditawarin Bismillah, setelah dipikir-pikir ya udah deh Bismillah, bisa gitu karena nggak suatu kebetulan juga gitu kan, pasti Allah pasti Elwi bisa gitu karena Allah pasti percayakan itu gitu kan, karena Allah percayakan itu sama Elwi gitu kan. Ya udah Bismillah akhirnya coba gitu, belajar gitu kan dengan pengalaman yang sudah ada sebelumnya gitu. Dan satu hal yang memang menjadi motivasi Kak gitu. Jadi kalau dari beberapa tempat pekerjaan yang sudah Elwi rasakan ya Kak gitu, ya memang walaupun beda tipe pekerjaan ya gitu. Jadi kalau di ESQ memang kita selalu dikasih motivasi, tidak hanya sebatas pekerjaan atau sebatas oh iya saya kerja dapat gaji, enggak seperti itu sih Kak gitu. Tapi ada kepuasan lain seperti kayak kita selalu dimotivasi sebenarnya kita tuh buat kerja apa sih gitu kan. Sebenarnya kamu di posisi ini dipilih itu apa? Masih terngiang-ngiang Kak. Kalau dulu tuh sering sebelumnya itu kita sering ada kayak sharing gitu ya, kayak motivasi dari leader gitu. Jadi masih terngiang-ngiang gitu sampai sekarang tuh apalagi kalau lagi timbul lagi rasanya masih tuh lagi down-nya gitu kan. Timbul lagi semangatnya itu teringat kata-kata bahwa oh iya kamu itu spesial loh gitu, kamu tuh spesial dipilih di posisi ini gitu. Bayangkan kamu bisa ini materi itu dibawakan untuk bicara sama diri sendiri sih Kak gitu. Kamu tuh spesial loh, kamu tuh dipilih gitu kan sebagai pelayan tamu Allah gitu kan. Jadi bangga dong gitu. Itu Mas itu ngomong sama diri sendiri sih Kak gitu. Bangga dong gitu kan, orang lain belum tentu dapat di posisi ini kamu, walaupun sebelumnya itu Elwi juga backgroundnya sebagai pelayan masyarakat ya Kak gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu kan, walaupun di sebelum tidak sesuai dengan background pendidikan gitu ya Kak, tapi Allah tempatkan sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu sebagai pelayan masyarakat juga, cuman bedanya sekarang ini kamu tamu Allah sendiri gitu kan. Jadi kadang itu yang menjadi motivasi sih Kak gitu. Oh iya saya bisa dan gitu. Jadi alhamdulillahnya sekarang tuh menikmati banget gitu ya. Iya gitu kan, ternyata saya bisa loh gitu kan. Ternyata saya bisa banget gitu, dan alhamdulillahnya menikmati sih Kak sekarang dengan posisi sebagai sales umroh gitu. Tepuk tangan buat Kak Elwi, luar biasa. Teman-temannya yang sering berinteraksi dengan Kak Elwi boleh komentar juga, boleh kolom chat seperti apa seorang Kak Elwi ya. Ini menarik nih, ketika awal bergabung sebuah lowongan untuk menjadi admin gitu ya, awalnya di dunia travel. Kak Elwi mengatakan ini bukan gue banget, gak sesuai dengan background. Tapi ada kalimat daripada ngebebanin orang tua, kalimatnya gitu ya. Ini luar biasa. Kira-kira kalimat itu, kata itu mencerminkan talent DNA apa Bapak Ibu teman-teman? Ketik di kolom chat.
daripada jadi beban orang tua, katanya nggak enak sama orang tua, itu accountable-nya muncul tuh seorang KL ini, nggak mau, saya nggak mau nyusahin, saya harus tanggung jawab gitu, muncul luar biasa. Percaya diri aja deh diambil, dan ternyata ketika di admin, beliau menikmati. Oke, nggak ada masalah, kita lihat talent apa yang dimiliki oleh seorang KLW. Bicara administrasi, di sana ada logical, waduh yang paham dengan data begitu ya, nyambung dengan seorang KLW, lalu kemudian ada juga accountable-nya, apalagi itu dunia seorang KLW yang percaya diri, oh menarik banget ini. Lalu kemudian seorang KLW juga memiliki perfeksionis, wah pasti administrasi itu rapi gitu ya. Begitu masuk dunia sales, waduh ini tantangan tersendiri. Tapi yang luar biasanya, jadi gimana tuh KLW kan tantangan tuh, tapi hari ini menikmati. Ketika berinteraksi dengan jamaah, kan jumpa dengan jamaah, ditolak itu gimana rasanya, itu kan boleh jadi PR tersendiri atau keringet dingin tersendiri, gimana cara mengatasi hal itu? Saya ingin tahu, boleh dibicarakan. Mbak Yuti tuh cocok, orangnya rapih, perfeksionis katanya. Silakan Kak Elwi. Siap, terima kasih Kak. Ya memang Elwi itu percaya, Mas itu gimana sih ya Kak? Mungkin kurang pede ya juga gitu kan. Tapi Iwi yakin punya Elwi bisa gitu. Tapi Elwi kurang pede gitu Kak. Jadi kadang-kadang kalau seandainya misalkan gitu, oh pertanyaannya kayak begini nih gitu. Oh ada kondisinya kayak begini nih. Kira-kira gimana ya? Elwi tuh sebenarnya tahu Kak gitu kan. Oh harusnya kayak gini, jawabnya kayak gini gitu. Harusnya Elwi bisa kayak begini nih gitu menghadapinya gitu. Tapi karena Elwinya nggak pede gitu kayak Elwi butuh temen gitu Kak. Jadi kadang-kadang tuh ada apa ya? Gimana ya gitu kan, yaudah deh gitu, ngacir sebentar tuh ke leader gitu. Kalau sekarang kan leadernya tuh Mbak Neni gitu, udah ngacir sebentar ke ruangannya gitu kan. Mbak Neni kondisinya gini. Elvi bilang gini, ini nggak apa-apa. Iya, tapi karena saking nggak pedenya itu kadang-kadang Elvi bikin dulu nanti kata-katanya, Elvi kirim kayak gini nggak apa-apa ya Mbak Neni gitu kan. Ya walaupun sih sebenarnya Elvi tahu gitu kan, ini udah kayaknya udah oke nih gitu kan. Tapi karena nggak pede tadi itu, ya udah akhirnya nanya lagi ke Mbak Neni gitu kan. Oh ya, oke gitu, walaupun jawabannya cuma oke gitu. Ya udah, kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu kayak gitu Kak, pasti butuh teman buat meyakinkan diri gitu, kayak gitu Kak. Dengan oke-nya leader, dengan oke-nya Mbak Neni, itu percaya dirinya makin muncul gitu ya? Makin muncul Kak, benar. Oke, sebenarnya seorang KLW ini sudah tahu Bapak Ibu, tahu jawabannya apa, harus gimana. Cuman nggak yakin, maka mencari orang untuk sharing, untuk menguatkan, dan ternyata itu adalah leadernya. Kira-kira talent yang mana yang bekerja? Oh, luar biasa Pak Beni, kontemplatifnya, mikir tuh ini bener apa enggak ya, oke apa enggak gitu ya, berhubungan dengan, karena networknya seorang KLW itu di bottom dominannya gitu kan, untuk berinteraksi ya kan. Nah ini dia, dan kemudian mencari orang lain, kolaboratornya, ada kolaborator tuh, mencari dukungan orang lain untuk menguatkan, dan dengan cukup dengan kata oke, selesai. Dan yang menariknya disusun dulu kata-katanya oleh Kak Elwi untuk di cross check, inisiatornya beliau jalan. Sama tidak dengan Anda, memulai sesuatu, mengawali, wah keren. Mbak Yuti tuh decisifnya di bawah, untuk mutusin sendiri kapan atau tidaknya tuh bingung, dia nggak berani katanya, bener banget. Perlu orang lain untuk mengatakan oke. Cukup ya cerita tentang diri sendiri masing-masing ya. Nah Terima kasih Coach. Ini ceritanya gimana bisa jadi duet maut begini nih, jadi oh ini yang menarik nih, awal mula ketemu bagaimana ini, kan dunia sales yang sama tapi beda, satu di umroh tuh, yang satu di sales retail, dunia training. Kapan jumpanya? Boleh cerita dong, siapa dulu yang mau cerita? Ya, mamanya. Ya, boleh Coach. Ya. Aziz, mau Kak Aziz. Ya, awal sebenarnya kenal sama Elwi sudah di pas Elwi jadi ATS. Kalau untuk dulu kan kantor Elwi di Pondok Pinang, sedangkan Aziz ada di Menara 165. Ya. Sebenarnya pas ketemu itu di ATS pas training, tapi itu pun masih yang nggak, masih yang ya udah just ketemu, belum ada feel, belum ada apa-apa dengan ya. Belum ada apa-apa. Nah pada saat ada salah satu komunitas
apa namanya ya PAI, pecinta anak yatim. Jadi di situ itu di PAI itu kan kita ngurusin anak yatim seharian full ya. Nginep di sana di daerah Cibubur itu 1.000 atau 2.000 anak yatim ya, Mak. Jadi di sana itu Aziz sudah berpikiran, maksudnya sebelum kan Aziz itu udah memikirkan terlebih dahulu nih, Coach. Maksudnya udah lama Aziz memikirkan punya target nikah di usia berapa, terusan apa namanya tuh orangnya seperti apa. Itu udah tergambar, maksudnya udah Aziz tentukan nih sendiri nih, istrinya mau seperti apa, fisiknya seperti apa, gitu. Dan Aziz usia berapa nih Aziz akan nikah gitu. Aziz udah nentuin udah lama, maksudnya sebelum Aziz bekerja juga udah ada bayangan seperti itu. Nah pada saat Aziz apa namanya ikut komunitas tersebut, melihat apa namanya kayak sosok Elwi itu kok jadi beda di situ gitu. Dia itu kayak maksudnya telaten ngurusin anak-anak yang benar-benar riwe gitu kan. Nah, apa namanya kayak nyambung aja dengan apa yang Aziz mau gitu. Wah, ini anak apa namanya sama anak yatim itu tuh maksudnya dia itu dengan anak yatim kayak gini nih dirawat di ini. Nah, gimana dengan apa namanya nanti kalau gue maksudnya cocok aja dengan apa yang gue harapin. Pasti anak-anak gue bisa dirawat dengan baik. Terusan gue juga aku juga bisa apa namanya benar-benar dirawat kayak gitu kan. Nah, setelah apa namanya setelah acara berlangsung itu setelah berapa hari ya, Mak? Sehari tuh sampai gue gitu barulah Aziz WhatsApp duluan, karena kan di apa komunitas tersebut ada kontak, sebelumnya kita nggak punya kontak-kontak kan ya, nggak pernah kontakkan dan nggak pernah punya nomornya. Nah karena di grup tersebut satu grup kebetulan dan satu kelompok, cuman beda tenda tapi masih satu kelompok. Aziz megang berapa apa namanya grup anak yatimnya, Elwi juga beda tenda. Kalau Aziz yang buat anak-anak cowok, Elwi yang cewek, tapi masih satu grup. Nah itu baru Aziz dapat nomornya si Elwi dari grup tersebut. Mungkin ada nih tambahkan Elwi. Menarik Bapak Ibu, tepuk tangan yang mulia buat Kak Aziz yang sudah sharing. Siapa yang sama dengan beliau? Kira-kira talent DNA mana yang bekerja? Waktu Anda meminang seseorang dulu, apakah begitu juga kah men-screening? Dan itu belum ada feeling gitu ya. Tapi begitu ya nggak punya pikiran apapun seorang Mas Aziz ya, dengan goal getternya fokus dengan pekerjaannya, aktivitas ATS-nya saya yakin di situ. Lalu kemudian ketika masuk dengan dunia anak yatim tadi ya, pencinta anak yatim betul ya? Iya betul. Anak yatim di situ baru melihat sosok Elwi yang berbeda. Ngurusin anak-anak yatim yang riweh kok keren banget. Dan Kak Aziz itu sudah punya pikiran Bapak Ibu, teman-teman semua di pikirannya sama tidak dengan Anda yang punya goal getter. Anda punya target, saya ingin nikah di usia berapa, calon istrinya model bagaimana, yang seperti apa, karakternya, muncul pop up seperti itu di pikirannya seorang Coach Mas Aziz ya. Lalu kemudian melihat sosok Elwi, ya ini banget gitu. Iya betul. Jadi ketika lagi interaksi dalam dunia pencinta anak yatim itu, Mas Aziz bekerja bareng atau lagi screening seorang Elwi? Yang mana sih? Ya bisa jadi dua-duanya sih. Dua-duanya. Coba tulis di kolom chat Bapak Ibu, talent mana yang bekerja dari seorang Mas Aziz tuh? Goal getternya kan ya, oh ini dia. Kemudian yakin banget, self confident, bener dia nih. Kalau ngurusin anak yatim aja udah begini, gimana lagi ngurusin anak-anak saya? Visionerinya muncul ke depan, wah kebayang saya pun akan diurusin gitu. Langsung muncul intuitifnya, pop up muncul intuitifnya, memprediksi ke depan seperti apa. Wah ini cocok banget, sepertinya yes banget. Iya betul. Coba pindah dulu ke Kak Elwi ya. Kak Elwi merasa di screening oleh Kak Aziz? Enggak, Kak. Boleh cerita Kak Elwi sendiri, apa yang dirasakan ketika itu? Ketika berinteraksi dengan Kak Aziz, lalu kemudian apa yang membuat kemudian keduanya
menjalin komunikasi kan awalnya by WA tadi ya. Ya, betul Coach. Ya, kerjaan lalu kemudian boleh cerita dong Kak Elwi dulu gantian Kak Aziz ya. Iya, baik Kak. Nah, jadi waktu itu kita memang belum kenal sama sekali gitu Kak, walaupun Elwi sering aktif di training waktu itu sebagai ATS gitu, tapi kita tidak pernah komunikasi, boleh bilang tidak kenal, jadi tidak yang nggak kenal gitu, bahkan wajahnya pun juga Elwi jarang lihat sewaktu aktivitas di ATS. Nah, tapi pas waktu kegiatan P itu ternyata kita ada di satu grup yang sama dan di satu lembaga yang sama ya di ISQ gitu. Nah terus ya udah ngalir aja gitu Kak tanpa ada apapun gitu. Nah terus setelah selesai itu memang Mas Ajis WA gitu kan pengen kenal katanya kayak gitu. Cuman oh ya gitu kan karena sebenarnya sebelumnya itu sekitar 1 bulan sebelum itu Elwi sempat ada ta'aruf juga gitu kan ya Kak, tapi selesai gitu sekitar 1 bulan sebelum itu. Nah terus Mas Ajis WA gitu kan, oh ya udah gitu kan, datang aja ke orang tua aku gitu kan. Kalau seandainya tergantung dari jawaban orang tuaku gitu kan, kalau seandainya beliau kalau mereka setuju ya kenapa tidak katanya gitu. Nah dan beberapa hari setelah itu sih pas Lebaran ya kalau nggak salah. Nah beneran itu Mas Ajis tuh bilang kalau mau ketemu sama orang tua. Oh iya gitu dalam hati, wah berani juga ya gitu. Kira-kira dia bawa siapa? Ternyata dia sendiri aja Kak ketemu orang tua dengan keluarga Iwi yang komplit di sini gitu. Dan sudah ketemu di situ, ya udah gitu. Bismillah kalau memang karena memang prinsip Elwi sewaktu mau nikah gitu ya Kak ya, Elwi sudah siap menikah gitu, tapi tidak mau pacaran gitu Kak. Jadi ya udah Bismillah kalau Allah ridho, kalau seandainya orang tua ridho, Insya Allah Allah pasti bimbing kita gitu kan. Ya udah akhirnya pada saat ketemu orang tua, Mas Ajis alhamdulillah responnya baik dari orang tua Iwi. Ya udah kita lanjut gitu. Cuman niatnya sih 3 bulan setelah itu ya Pak ya, 3 bulan setelah itu niatnya mau dilangsungkan pernikahan gitu. Tapi ternyata dari Mas Ajis sendiri punya niat baik untuk umrohkan orang tua gitu kan, dan sempat tanya sama Elwi gimana ya baiknya gitu kan. Kalau kita nikah nih sudah ada nih dananya gitu kan. Tapi aku punya niat, tiba-tiba aku punya niat mengumrohkan orang tua gitu kan. Oh ya udah, umrohin aja dulu orang tuanya gitu kan. Soalnya kalau sana kita udah nikah pasti kebutuhannya udah berbeda gitu. Ya udah akhirnya umrohin orang tua dulu, terus beberapa bulan kemudian ya nabung lagi tuh Kak. Nah, baru udah nikah gitu. Itu nikahnya juga personilnya juga Personilnya timnya kita kumpulin semua Kak gitu. timnya juga udah tim dari kita juga gitu Kak. Kayak sebenarnya Pak, Ya, jadi kayak kita kan nikah nih, maksudnya memang kita udah awal di 2016 kita udah planning mau nikah di situ. Hanya saja kan kita pingin nih mumpung ada umroh akbar, ya. Pak Ari yang yang bawain. Jadi orang kan feel-nya menurutku kan beda, maksudnya kapan lagi nih orang tua gue masih bisa untuk jalan, masih ini, jadi yaudah gue berangkatin deh orang tua gue dulu gitu kan. Nah kita maksudnya karena aja sudah berpikiran ya pasti kalau ini aja buat ibadah, nanti untuk ibadah kedepannya pasti akan dilancarkan gitu kan. Yaudah izin dulu ke Elwi, saya ada uang sekian, tapi saya buat umrohin orang tua boleh nggak? Nanti insya Allah dah kita pasti maksudnya nggak lama insya Allah dapat rezeki lagi gitu kan. Nah setelah itu ngurus-ngurus, alhamdulillah ada rezeki. Kita berpikir gimana nih nikah di Jakarta kan pasti butuh modal. Yaudahlah di KUA aja deh, nggak usah pakai segala macam gitu kan. Cuman kan berpikir ya Elwi anak terakhir masa di KUA. Nah gue ibaratnya perantauan. Ya udah akhirnya berpikir gimana caranya nih. Akhirnya kita cari-cari tuh kita ini aja deh, akhirnya dapat nih MC dari komunitas PAI. Terusan kayak organ tunggal dari alumni ISQ alumni Total Action. Terus kita nyari apa lagi nih, cari tilawah dari teman-teman, pokoknya dikumpulin semua deh gitu. Jadi memanfaatkan yang ada gitu ceritanya Kak.
Keren, tepuk tangan, luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semua bantu tulis di kolom chat talent DNA mana yang bekerja di antara keduanya. Ini luar biasa, ternyata langsung to the point selesai acara PAI, Iya, ingin kenalan lebih jauh gitu ya. iya betul. Gede banget tuh self Nggak ada confidence. basa-basi coach langsung maksudnya kan biasanya kan mau kenalan nih apa ya udahlah orang Aziz kan orangnya tipikal nggak bisa ngomong ya udah Ya, WhatsApp ya udah to the point aku ingin kenal lebih jauh bisa nggak ini udah itu gitu coach. fix begitu ya kalimatnya kayak Kak Elwi ya di WA ya. Dan Elwi dan sebelumnya punya cerita juga, beliau sempat ada yang ta'aruf sebulan yang lalu, tapi kemudian tidak mulus gitu ya, tidak seret, boleh saya katakan demikian lah ya. Lalu kemudian begitu ada yang datang lagi, oh oke, waduh, yang mana nih yang terbaik, pilih yang terbaik gitu ya. Lalu kemudian langsung to the point kepada orang tua aja silakan, dan dicek tuh sama seorang Kak Elwi, benernya berani datang nggak, dan luar biasanya seorang Kak Aziz datang sendirian di Lebaran, ngadep ke orang tuanya, talent mana yang bekerja Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ini dia PD-nya, self confident-nya, goal getter-nya, tujuannya. Nggak, saya ingin cari tahu juga nih, ngomong apa tuh Kak Aji di depan orang tua ya. Nanti lagi sesi yang lainnya kita bahas ya. Menarik, maju datang langsung, kemudian nyambung. Wah, ini luar biasa. Lalu kemudian boleh dikatakan diterima, tapi kemudian ada niatan baik untuk mengumrohkan orang tua. Itu luar biasa. Iya Ya, betul coach. pasti untuk ibadah yang berikutnya nikah juga akan dilancarkan, dimudahkan. Ini keren banget. Tulis di kolom chat. Kalian apa tuh yang bekerja? Tulis di kolom chat. Nah, ada intuitifnya ke depan, oh mampu memprediksi, yakin, lalu kemudian logiknya juga dijalankan di sana, kemudian signifikan dan juga self confidentnya. Signifikan ini memberikan arti untuk orang tua, juga yakin. Dan yang menariknya begitu nikah di KUA aja deh, tapi ini terakhir. Memaksimalkan semua tim yang ada, dari MC, dari apa lagi tadi? MC Origin Tunggal Sari Tilawa pokoknya IO segala macem semuanya dari Tulis di kolom chat Bapak Ibu, teman-teman, sama tidak dengan Anda, calon mana yang bekerja? Resourceful di sana, betul ya, memaksimalkan sumber daya yang ada, mampu membayangkan ke depan seperti apa, visionerinya jalan juga, equitable seorang KLW, ya mungkin sama lah, kita menikmati walaupun anak terakhir, menikmati apa yang diinginkan oleh calon suami, Rimo. Wah, ini menarik, tepuk yang mulia sekali lagi. Waduh, waktu kita terbatas, saya ingin tanya dulu pertanyaan yang berikutnya. Kak Aziz, Kak Elwi, karena sudah di menit-menit terakhir nih, apa sih yang paling Kak Elwi atau Kak Aziz nggak sukai dari pasangan? Kalau bisa saya ingin mengubahnya. Gitu. Boleh bantu ketik di kolom chat, monggo. Unmute ya silakan. Kak Aziz dulu, Kak Elwi dulu deh, atau Kak Aziz? Bapak dulu. ya Singkat. dulu ya sebenarnya ini sudah kalau di Aziz sudah clear sih coach sebelumnya ya sebelum Aziz tahu apa namanya talentnya istri seperti apa jadi malam apa namanya kalau dia kan orangnya kayak menurut Aziz ya kayak gila kerja apa kerja gitu kan malam-malam saya berpikir kan ibaratnya pulang kantor kalau Aziz ya bilang kan Uma istri nih anak-anak ada di rumah pulang duluan deh Aziz ntar bisa di belakangan ya udah ibaratnya ya udah gue yang kerja aja gitu kan Elwi pulang lebih cepat biar bisa main sama anak-anak gitu kan tapi kenyataannya tuh masih dia kayak ada kerjaan lagi udah gitu udah nyampe rumah memang ya dia komit dengan apa yang dia sebagai udah di rumah ya dia main sama anak-anak tidur saya berharapnya udah tidur dong maksudnya udahlah udah tidur tiba kok malam-malam tuh kayak ada suara apa gitu kan entah itu jam 1 jam 2 entah ngeprint apalah entah bikin beres-beres rumah istirahat gitu kan asik dong istirahat bisa masih dikerjakan masih bisa esok hari gitu kan tapi hampir bisa dibilang hampir tiap malam nggak tiap malam sih nggak maksudnya ya sering lah itu tuh berlaku terus ini kenapa sih nih istri gue tuh malam-malam bekerja mulu nggak selesai gitu coach itu sebenarnya yang sebelumnya ingin Aziz maksudnya cuma berubah gitu kan enggak capek dengan maksudnya enggak lelah maksudnya enggak kasih dengan tubuh
kita ibaratnya udah bekerja siang, malam tetap bekerja gitu. Itu sih coach. Oh gitu ya, ternyata di malam hari ada bunyi-bunyian Kak Elwi lagi kerja ya, buka laptop lagi ngeprint. Seorang Kak Aziz hanya berkata, "Mak, sudah istirahat," gitu ya. Saya tanya dulu ya ke Kak Elwi. Kak Elwi kenapa melakukan hal itu? Memang kenapa sih? Boleh cerita dong. Beres-beres. Ya, Dua kali ya. sebenarnya sih Kak, ya baik. Sebenarnya sih Kak, memang Elwi tuh memang tidak bisa, kalau seandainya sesuatu hal yang belum selesai itu memang menjadi PR gitu. Maksudnya itu menjadi PR yang harus segera diselesaikan gitu. Karena untuk ke depan, untuk selanjutnya akan ada PR lain gitu, dan akhirnya nanti akan menumpuk dan bisa menghambat aktivitas lain gitu. Jadi kalau memang ada suatu pekerjaan yang belum selesai, Elwi pasti akan gimana nih caranya gitu kan supaya ini bisa dikerjain gitu. Jadi kalau seandainya misalnya di kantor misalnya ada hal yang belum selesai gitu kan, pasti nanti Ewi akan selesaikan di rumah gitu kan. Tapi sesampai di rumah Ewi juga nggak bisa langsung kerjakan gitu, karena memang Elwi tuh punya prinsip, oh iya kalau udah pulang ke rumah, berarti kan pulang ke rumah itu sekitar jam 5:30 itu udah sampai di rumah. 5:30 nanti anak-anak tidur sekitar jam 8 atau jam 8:30. Jadi jaraknya itu sangat sedikit gitu. Kalau Elwi selesaikan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau misalnya untuk apa untuk pekerjaan yang lain gitu, otomatis kan tidak ada waktu dengan anak-anak gitu. Sedangkan pulang kerja itu harus minimal itu sebelum anak tidur tuh harus ada waktu buat main sama anak, ngobrol, minimal ngobrol kalaupun seandainya tidak main gitu. Jadi nanti kalau seandainya sudah selesai, anak sudah tidur semuanya gitu, baru deh mau beres-beres gitu. Yang namanya juga punya anak ya Pak, kayak di rumah gitu ya, rumah tuh ya dalam waktu, walaupun waktu kita datang tuh rumah rapi sama Mbak gitu kan, tapi yang namanya juga anak-anak pasti dalam sekejap juga udah berantakan lagi gitu. It's okay, tidak apa-apa gitu kan. Main, yang penting ada waktu dengan anak-anak gitu Kak. Jadi setelah tidur anak-anak baru deh Ibi mau ngerjain gitu ya, walaupun harus bergadang malam gitu. Yang penting semuanya harus selesai dulu gitu. Karena besok pasti akan ada PR lain lagi gitu Kak. Masya Makanya Allah, Kak Elwi. Terima kasih Gurunda, tuliskan juga tuh Pak Ari di dalam kolom chat. Ini dia yang dimiliki oleh Kak Elwi. Siapa yang sama Bapak Ibu? Tuliskan di kolom chat. Perfect accountable-nya, tanggung jawab, kalau sudah komitmen, kalau sudah punya janji itu nggak bisa ditunda-tunda lagi, harus selesai. Gelisah kalau tidur, kalau belum selesai, begitu ya. Lalu kemudian perfeksionis, harus rapi, semuanya sempurna. Lihat rumah berantakan, nggak bisa. Kalau rumah berantakan, berangkat kerja, apa yang terjadi Kak Elwi? Harus dirapihkan. Iya, rasanya nggak nyaman gitu Kak, karena kalau kita keluar dari rumah itu kalau bisa semuanya sudah rapi gitu, karena pada saat kita pulang itu pasti ngelihat rumah rapi itu pasti lebih enak gitu ya Coach ya gitu. Tapi kalau saya pulang dengan rumah berantakan, pasti udah moodnya juga udah nggak enak gitu Coach. Kalau sebisa mungkin tuh cepet gitu, harus selesai, harus minimal tuh harus rapi lah gitu. Gitu Kak. Itu dia Kak Elwi, Bapak Ibu, tipikal yang spesial ya. Dr. Ari, Bunda kita juga menuliskan tuh di sana. Perfeksionisnya tadi harus semuanya tertata rapi, sempurna, dan fleksibelnya di bawah. Nggak bisa menunda, nggak bisa nanti, nggak bisa di kantor lagi. Kalau udah di rumah nanti akan ada kerjaan berikutnya lagi besoknya. Harus tuntas. Jam 1 malam bangun, jam 2 malam bangun. Yang menariknya Kak Aziz hanya mengatakan, "Ma, udah Ma, besok lagi Ma." Nggak ngebantuin, nggak nolongin. Ternyata afeksionetnya di bawah Bapak Ibu. Coba lihat di kolom chat. Hanya menyapa saja. Hanya sekedar tahu mengingatkan saja gitu ya. Wah, ini menarik nih, ini menarik. Baik, alhamdulillah. Wah, kita ada di penghujung sesi nih. Subhanallah, nggak berasa ya waktu. Boleh cerita dong satu kata, dua kata menurut Kak Aziz, seorang Elwi itu seperti apa sih Kak Elwi? Menurut Kak Elwi, Kak Aziz itu seperti apa sih dalam satu dua kata? Apa ya kira-kira ya? Kalau Aziz sih perfect lah coach. Jadi seorang istri. Perfect ya. Menurut Kak Elwi, Kak Aziz itu seperti apa sih? Boleh info dong? Ya alhamdulillah ya Coach ya gitu. Memang
Allah pilihkan yang sesuai dengan kita gitu kan, yang sesuai dengan ya saling melengkapi lah intinya gitu ya coach ya gitu. Jadi kalau ya memang namanya juga keluarga tidak ada yang mulus-mulus, pasti ada perselisihan atau misalnya perdebatan itu pasti ada gitu. Tapi tergantung kita bagaimana kita menyikapinya gitu. Sebelumnya memang Eli merasa kok gini sih gitu kan, kok susah banget sih dibilangin, bah yang rapi dong, bah naruh ini yang bener dong gitu kan. Itu kayak kok capek ya nyuruhnya gitu, biarin aja berantakan semuanya gitu kan. Tapi lagi-lagi diingetin lagi gitu kan, oh ya udah gitu kan, berarti kalau seandainya dia seperti itu ya udahlah aku aja yang beresin gitu kan, karena kalau diomongin juga nggak akan dikerjain gitu kan. Jadi ya udah gitu kan, jadi kayak kalau kan ada patah bilang bahwa jodoh itu adalah apa ya cerminan dari kita. Kalau Mas itu kayak ya kalau seandainya dia minusnya di sini berarti kamu adalah pelengkapnya gitu kan. Jadi nah ini juga aja hebatnya talent DNA ini coach gitu. Sebelumnya itu memang rasanya capek banget, kenapa sih kok dia begini banget gitu kan. Tapi sebelumnya terima kasih nih Pak Ari Elwi sudah apa namanya tuh dengan talent DNA ini bisa lebih memahami nih gitu kan kayak gimana terutama pasangan sendiri. Yang mana sebelumnya tuh emang rasanya capek banget Kak, dibilangin kok nggak mau mobil, nggak mau sih gitu kan, kok susah banget padahal simple banget, tinggal dipindahin, tinggal diletakin sesuai dengan tempatnya gitu kan. Tapi setelah tahu ini memang rasanya oh iya gitu kan, berarti memang ya udah gitu kan, dia memang seperti itulah orangnya gitu, memang karakternya kayak gitu berarti dengan adanya aku ya udah aku yang maksudnya tuh uh, ngelengkapin dia gitu Kak gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak paham, oh ya udah dia memang kayak begitu dasar si itu gitu kan. Jadi ntar kerjain lagi gitu Kak. Tepuk tangan Kak Elwi, terima kasih. Luar biasa indah sekali. Gurunda kita Pak Hari aman katanya Elwi karena Kak Ajis di bawah otoritatifnya. Jadi selama ini bagian Kak Elwi bagian yang mengawali gitu ya, yang merapikan, diingetin nggak mau juga berubah. Akhirnya ya udah jalanin aja. Inisiator seorang Kak Elwi jalan juga di sana Bapak Ibu, luar biasa. Keren banget. Ya hanya sekedar mengingatkan saja tapi nggak bisa berbuat lebih banyak lagi. Advisor seorang Kak Elwi bawah di sana itu. Yang menariknya ternyata kedua pasangan ini dengan 6 drive, kemudian 6 drive-nya, network-nya 1, action-nya pun 3 sama nih. Klop juga ternyata, saling mengisi. Begitu Kak Elwi, Kak Ezi? Oh, terbayang tidak kalau suami istri sama seperti Anda tahu talent DNA-nya? Kira-kira apa yang terjadi di rumah tangganya Kak Elwi, Kak Aziz? Kalau tidak mengerti talentnya masing-masing ya pastinya akan Treble terus Kak. kayak mau dengan egonya masing-masing. Maunya ini tapi dia tidak kayak contoh Aziz tidak memahami Elwi, berarti Aziz akan kekeh dengan egonya Aziz. Elwi juga kalau Elwi tidak memahami Aziz, Elwi akan kekeh dengan egonya si Elwi kayak gitu coach. Ini pentingnya talent yang saya saling memahami. Oh, Elwi orangnya ya seperti ini. Elwi juga memahami. Oh, Aziz orangnya seperti kayak gitu coach. Iya coach. Terima kasih. Sebelumnya memang ngerasa tuh Bapak kok egois banget sih gitu kan, kok dia pulang tuh kayaknya kok kayak menikmati diri sendiri banget, istirahat banget gitu setelah dari pulang kerja gitu kan, nggak ada gitu niat baik buat ngebantuin gitu kan. Tapi ya gitu setelah kita tahu tentang apa namanya Bapak tuh masa itu, jadi oh ya udah gitu kan, alhamdulillah gitu kan, berarti memang seperti itu, percuma juga dipaksa gitu kan, tapi tetap diingetin gitu Kak. Kak Elwi, Kak Aziz, terima kasih, tepuk tangannya meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah di penghujung, bahkan sudah lewat. Bapak Ibu terima kasih banyak. Mungkin itu yang menjadi closing statement dari seorang Kak Elwi dan Kak Aziz ya. Terima kasih banyak. Maka silakan Bapak Ibu yang pasangannya belum memiliki talent DNA segera. Bagaimana caranya? Nanti Kak Fadila ya akan memberikan informasi. Dan dari saya, inilah dia manfaat dari talent DNA. Semakin kita mengetahui, memahami diri kita, maka kita akan lebih nyaman dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, dan kita memahami orang pasangan kita dengan talent DNA-nya, dan kita pun akan memahami lebih jauh bagaimana berinteraksi dengan mereka. Satu video dari gurunda kita Pak Ari tentang manfaat dari talent DNA. Untuk Anda semua. Ini dia.
Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Gurunda atas ilmu yang luar biasa ini. Berapa banyak orang yang sangat bermanfaat menjadi keluarga yang samawa, kata Gurunda, kata Pak Ari di kolom chat, seperti halnya Aziz dan Elwi. Segera jadikan keluarga Anda keluarga yang samawa dengan memahami talent DNA masing-masing pasangan Anda. Bagaimana caranya? Langsung di sesi akhir, Kak Fadil akan membantu Anda dan juga Kak Rika. Monggo silahkan. Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Kak Ajis, Kak Elwi. Senang banget nih kita bisa ngedengar cerita dari Kak Ajis dan Kak Elwi dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya ya. Sangat menginspirasi banget bagi kita semua. Oke, sebelum menutup sesi kita pagi ini, apa ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Ajis dan Kak Elwi? Cukup Kak Fadel, terima kasih. Terakhir dari Coach Eka untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent DNA, sudah cukup? Cukup, terima kasih. Pantengin terus Ask Me About Your Talent DNA, semakin paham Anda tentang talent DNA. Baik, terima kasih Coach Eka, Kak Ajis, dan Kak Elwi atas sharingnya. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini, boleh ketik saya pada kolom chat. Boleh diketik saya kalau dapat manfaat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fatima. Oke, langsung aja. Baik, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami, atau bisa langsung scan barcode yang tersedia, atau kunjungi di www.talentdna.me. Untuk Bapak Ibu, seleksi selanjutnya saya ingin memberi kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melaksanakan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa spesialisnya? Berikut kabar gembiranya. Baik, buat Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke 45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial di harga Rp335.000. Sementara bagi Bapak atau Ibu yang belum ambil Live Tools Talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis training talent DNA Mastery online via Zoom di tanggal 8 Oktober 2023. Dan ada yang lebih spesial lagi nih, buat Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa, dan apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga Rp750.000, sudah termasuk free training talent DNA. Baik, untuk selanjutnya dan dapat free tiket
training ESQ Amazing You di tanggal 16-17 Desember 2023 untuk pembelian 45 talent DNA, report karir, dan report karir talent DNA. Caranya gimana? Silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak atau Ibu ke dalam seminar ini ya. Baik, lanjut. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 Live Tools Talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Rosani Mutiara Tamrin. Silakan Ibu Rosani Mutiara Tamrin sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 Live Tools Talent DNA senilai Rp495.000. Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi. Kami adakan kembali seminar ASMI About Your Talent DNA setiap hari pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak dan Ibu hadir seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan keluarga. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pagi ini. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.